Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa fihin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara, kita masuk di kajian Al-Qur'an secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surah Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 14. Ya. Baik, sebelum kita mengkaji secara tafsiriyah, kita baca secara bersama-sama ayat. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Ya, ayat sebelah ini sudah jelas sekali ini. Hanya ada di sini penekanan nisa, perempuan. Kenyataannya memang begitu. Artinya kita lihat realitasnya ya. Yang senang bicara begitu biasanya itu perempuan, meskipun tidak semua perempuan. Ya. Jadi ini diingatkan ini. Ya. Kalau apa yang dikatakan itu salah, maka itu fitnah. Ada yang mengatakan bahwa benar begitu sifatnya, maka itu ghibah. Jadi tidak ada benarnya menceritakan kejelekan orang lain. Kalau dia salah, fitnah. Kalau benar namanya ghibah, itu pun berdosa. Nah ini ada kejadian ini, Rasulullah pernah didatangi oleh dua sahabat. Dari jauh dia lihat itu mulutnya merah. Dekat-dekat di situ, karena penglihatan Rasulullah kan itu, ya penglihatan Rasul, ditanya, kenapa mulut kalian itu merah? Rupanya mengaku bahwa dia baru membicarakan keburukan orang lain. Jadi Rasulullah lihat merah. Jadi itu gambaran betapa buruknya mencela. Jadi sebaiknya kalau ada sifat-sifat hal yang tidak kita inginkan sama orang lain, lebih langsung disampaikan dengan cara bil ma'ruf daripada bercerita-cerita, itu jelek. Jadi itu diharapkan kita hindari. Dan ini pada ayat ketiga yang kita bahas ini, ya yang nasib. Semenjak kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ini ayat universal, maka tepatlah ini dibacakan waktunya Olimpiade, waktunya bukan Olimpiade, pertandingan sepak bola dunia di Qatar. Ini ayat yang dibacakan ini. Jadi bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan untuk saling berperang. Ya. Jadi kalau kita lihat sesuatu, jangan diutarakan, bahkan dalam hati pun. Ini pengalamannya Pak Nasir, mungkin dia bisa cerita. Ya, pengalamannya di naik haji, dia ketemu dengan orang Ethiopia yang itu dalam hatinya saya, tapi nanti dia cerita itu. Itu karena ada dalam bukunya Dahlan Abu Bakar ya. Ya, pengalaman Pak Nasir ini mencela, tapi mencela dalam hati, tapi ada akibatnya. Nanti dia cerita itu. Ya, jadi ini. Nah, kemudian ini manusia ini memang kita ini tempatnya salah. Makanya selalu kita minta ampun. Saya lihat bahasannya itu beberapa hari lalu itu selalu istighfar. Jadi Allah senang kalau kita minta ampun. Karena kita diciptakan bukan sebagai orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi kita diberi peluang untuk minta ampun. Kita punya nenek moyang pun kan salah, Adam dan Hawa. Mereka istighfar. Ya.
Jadi manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah. Dan manusia yang baik adalah manusia yang menyadari kesalahan dan segera minta ampun. Adam dan Hawa segera minta ampun. Tapi iblis tidak ada riwayatnya dia mengaku kesalahan dan tidak minta ampun. Itulah iblis. Itulah jin, nenek moyangnya jin. Tapi nenek moyang kita itu segera minta ampun, mengakui kesalahan dan bertobat. Saya kira bisa ditambahkan oleh teman-teman lain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita kembali lagi dalam acara pengajian kita, pengajian rutin kita. Mudah-mudahan ini semakin meningkat keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hujurat ini merupakan surah yang senantiasa memperingati atau memberikan himbauan kepada orang-orang yang beriman. Karena di sini 5 kali diulang ya ayyuhalladzina amanu, 5 kali dalam 18 ayat ya. 18 ayat ya. Itu Allah Subhanahu wa taala mengulang 5 kali ya ayyuhalladzina amanu. Begitu pentingnya. Jadi kita ini merasa sebenarnya orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita seperti itu. Karena dia ulang sampai 5 kali. Apa artinya? Artinya kita ini diberikan petunjuk, janganlah kamu, misalnya tadi itu penyakit hati, janganlah kamu mengolok-olok orang lain, misalnya ini salah satu contoh. Karena boleh jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik daripada kita yang mengolok-olok. Itu satu. Yang kedua, apalagi kalau menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Itu lebih bagus lagi. Lalu kemudian ini satu kali ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas ini penjelasan kepada seluruh manusia bahwa kalian itu adalah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Agar kamu saling mengenal. Tapi ada kuncinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu kuncinya. Dan terakhir barangkali itu pengakuan tadi yang disampaikan Pak Nur Samsu. Saya hanya melihat orang hitam. Menurut saya itu hitamnya itu persis rambutnya sendiri. Jadi hitamnya begitu hitamnya. Tapi itu dalam hati saja saya tidak ucapkan apa-apa. Hanya lewat di depan hotel karena dia berombongan. Dalam hati saya hitamnya itu orang ini. Jadi kira-kira 1-2 menit barangkali setelah mau menuju ke Masjidil Haram itu salat sama-sama Pak siapa? Bukan. Kita punya teman nih. Pak Laku. Sama-sama Pak Laku dan Romo. Menuju. Sebelum itu kita ambil air wudhu rata-rata di wastafel karena di situ kan jauh kamar mandi itu. Begitu saya ambil air wudhu, kan ada kaca cermin di depan. Saya lihat tangan saya itu persis orang itu tadi, hitamnya. Masya Allah, la haula. Astagfirullah. Itu himbauannya Pak Ustaz, silakan salat taubat 2 rakaat. Saya pulang dulu, saya bilang tunggu dulu, saya salat dulu 2 rakaat. Tapi tidak ada yang bertanya kenapa Wan Asir ini salat sunat. Padahal saya sudah berbuat dosa ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badui di dalam ayat ini itu orang pegunungan. Jadi orang pegunungan kalau istilahnya itu dalam bahasa Bugis Pak Bulu. Artinya minim dia punya pengetahuan. Minim sekali pengetahuannya. Jadi itulah yang dimaksud orang Badui yang di dalam ayat ini. Tadi disinggung masalah Badui. Sedikit barangkali saya mau singgung juga ada hadisnya Nabi. Ini innallaha ghafurur rahim. Jadi ada ceritanya begini Pak. Ada seorang musafir ini dari suatu daerah ke daerah lain. Jadi dia bawa unta, dia naik unta. Sampai di perjalanan dia turun dari untanya mau istirahat, tapi dia lupa ikat untanya. Terus ini orang dia karena capeknya ini dalam perjalanan jauh, dia tertidur. Untanya lari.
pergi untanya. Nah, itu satu-satunya kendaraannya. Berarti tidak sampai ke tujuannya. Jadi tidak sampai ke tujuannya kalau tidak lama kemudian dia berdoa. Akhirnya untanya kembali. Untanya kembali. Alhamdulillah. Karena kegirangannya orang ini tidak sadar bahwa terima kasih, akulah Tuhanmu. Karena ketidaksadarannya. Dan pada waktu itu yang diukuskan Nabi, Allah ketawa. Karena ketidaksadarannya. Karena kegembiraannya ini orang kembali untanya, tidak sadar bahwa akulah Tuhanmu. Jadi di sini digambarkan oleh Nabi ini tadi, Ghafurur Rahim. Bagaimana gembiranya itu orang kembali untanya, lebih gembira Allah lagi kalau ada hambanya dari maksiat kembali kepadanya. Jadi bagaimana gembiranya tadi ini orang kembali untanya, Allah lebih gembira. Ini Nabi sendiri yang melukiskan ini, Pak. Allah lebih gembira lagi Allah kalau ada hambanya dia kembali kepadanya. Jadi itulah salah barangkali gambaran ini, innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam satu riwayat juga pernah saya dengar di salah satu pengajian, meskipun ini juga saya tidak dengar penuh, itu suatu ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi pada saat puasa. Kemudian Nabi langsung mengatakan, puasamu telah batal. Lalu sahabat ini kalau saya tidak salah ingat, kemudian sahabat mengatakan, ada apa ya Nabi? Saya tidak makan minum, saya tidak ini yang melakukan sesuatu yang membatalkan. Langsung tadi seperti tadi bilang, apa yang tadi kamu lakukan ini? Ada tadi kamu lakukan, bilang. Langsung dia bilang, oh ada tadi. Saya tadi menceritakan kejelekan orang lain, begitu kan? Artinya mungkin dia mengaku. Kemudian Nabi mengatakan bahwa itulah karena saya lihat di mulutmu ada darah. Jadi apakah bisa seperti itu? Apakah ghibah itu bisa membatalkan puasa ataukah bagaimana? Saya kurang ingat penjelasannya itu. Mungkin itu bisa dijelaskan. Kemudian terkait dengan ayat yang sebelumnya, yaitu tabayyun ya, artinya memeriksa kembali kebenaran tentang suatu statement yang disampaikan oleh orang lain. Ini saya coba nonton kembali kasus yang waktu itu viral. Itu salah satu gubernur Jakarta itu yang tabayyun, tentang tabayyun ini. Dan itu saya nonton di video. Itu memang ada ketua PBNU, saya lupa namanya itu hari. Itu beliau mengatakan bahwa tabayyun itu harus dilakukan, kecuali seperti yang disampaikan Pak Ismail dulu, kecuali misalnya statement yang dikatakan itu tidak mengundang kehebohan. Misalnya itu statementnya normal ya, misalnya ekonomi naik, misalnya ekonomi turun, tidak ada yang kontroversi di situ, tidak ada. Itu kita tidak usah tabayun, buat apa kan? Statementnya tidak ada yang ini. Tapi ketika ada statement yang tidak, istilahnya kalau sekarang anak muda itu bilang tidak mainstream, ada yang statement yang agak lain, mungkin ada tidak sejalan dengan agama atau tidak sejalan dengan Pancasila atau apa, itu tidak bisa kita langsung memvonis, tidak bisa. Karena itu sesuai dengan mungkin kondisi pada saat dia bilang seperti itu.
Seperti ini ya, salah satu contoh, salah seorang ustadz ini yang viral surah musik ya. Itu ketika ini dia bilang surah musik, itu semua langsung kita, bahkan ada yang mengkafirkan, ada yang mengapakan macam-macam, berani-beraninya dia mengganti surah Al-Quran. Tapi terakhir klarifikasinya itu dia terlalu bersemangat pada saat itu, karena yang didakwa ini anak muda, dan setelah tadi sebelumnya itu ada musik yang diperdengarkan. Jadi tadi itu jadi kalau statementnya kontroversi, ya baru kita tabayun. Hal yang lagi yang kita tidak usah tabayun kalau dia menghina. Jadi kalau ada statement yang menghina, tidak usah kita tabayun, langsung tangkap saja. Misalnya kalau dia punya statement menghina, tidak usah tabayun. Memang dia salah karena menghina, karena Nabi dulu ada hadis ada riwayat pernah ada sahabat memanggil Bilal, mengatakan, wahai si hitam. Nabi tidak bertanya, apa kau maksud itu? Panggil dia hitam, tidak. Tapi langsung Nabi menegur, jangan kau panggil seperti itu, jangan. Jadi kan ini kalau menghina ndak lagi ditanya kenapa kau bilang begitu, ndak, karena langsung. Jadi kalau ada statement menghina, tidak usah lagi tabayun karena jelas maksudnya. Cuma masalahnya sekarang masalahnya sekarang terbalik. Dulu kasus Gubernur Jakarta ini kita tidak tabayun, langsung main tangkap saja. Tapi ini sekarang ada seseorang, ya dia salah satu tokoh lah ya, analis politik, dia mengatakan presiden tolol, presiden dungu. Itu kita masih tabayun. Itu kan harusnya tidak tabayun lagi, itu sudah masuk pasal penghinaan. Juga termasuk ayat tadi, dilarang kita menghina, tapi kenapa kita masih tabayun? Dan pun lagi di kantor polisi masih ditabayun lagi. Katanya yang dia bilangi dungu, yang dia bilangi tolol, itu bukan, ini saya bilang aja ya, itu bukan Jokowi secara pribadi, tapi yang dia bilang itu secara jabatan. Jadi tidak bisa katanya masuk delik hukum. Tapi kan tadi menghina dilarang kita menghina, itu menghina jabatan, menghina pribadi kan sama. Tapi kenapa ini kasus tidak diproses? Mungkin ada penjelasan dari Bapak-bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kita bahas tadi ini tentang jangan mencari-cari kesalahan. Ini tentu ada pengecualian. Ini kan berlaku umum. Seorang auditor, inspektur, memang dia mencari kesalahan untuk perbaikan. Jadi tentu saja dalam hal ini tidak berlaku bagi mereka. Ada penghinaan itu, selama yang dihina itu tidak, ini dari segi dosa tentu sudah tidak bagus ya, tercela. Tapi dari segi hukum, kalau yang bersangkutan tidak keberatan kan tidak diproses itu. Ya. Kalau dia menghina pribadi, selama dia tidak. Tapi kan dari segi agama itu kan sudah tidak bagus ya. Sulaiha itu Quran tidak menyebut namanya. Tidak ada namanya Sulaiha di situ. Itulah yang diperlihatkan Quran. Salah satu contoh ya, adab. Ya itu. Hanya dibilang perempuan yang dia tinggal di rumahnya, dia tidak sebut nama. Nama Sulaiha itu didapatkan dari sumber lain, bukan di Quran. Jadi bahasa Quran itu sangat sopan, sangat halus. Ya. Jadi tadi mengenai menghina itu, sejauh yang bersangkutan tidak merasa dihina, tidak keberatan. Tapi tentu saja tidak bagus. Dan ada juga mungkin tujuannya ada segi positifnya. Ini malu bin niat kan dari niat itu. Nah ini saya mau tekankan ini tadi ya Yon Nasu ini. Di suatu penataran guru-guru, kebetulan guru-guru pesantren. Dia tanya saya, waktu saya pemain materi, dia bilang, di mana dasarnya kita perlu belajar bahasa Inggris? Mana di Quran? Saya kaget juga pertanyaan begini. Tidak ada takallamu bil lughatil Inggris di situ dalam bahasaan. Untungnya saya ingat ini. Ya.
Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk saling mengenal. Jadi kita tidak perlu saling mengenal bangsa. Dan salah satu cara jalan yang paling bagus untuk mengenal satu bangsa adalah bahasanya. Kita belajar bahasa Inggris karena itu bahasa paling populer. Bahasa yang paling banyak dipakai oleh penduduk dunia. Itulah saya dasarnya bahasa Inggris. Memang tidak ada di situ katakan belajar bahasa Inggris, tapi lita'arafu, untuk saling mengenal. Dan untuk mengenal kita bangsa lain adalah melalui bahasa. Dan tidak perlu belajar semua bahasa. Kita pakai bahasa internasional. Alhamdulillah bahasa Arab itu salah satu bahasa internasional. Nah itu, jadi itu inilah betul-betul bernilai universal ini. Ya, dan sangat tepatlah ini tentunya dibacakan di hadapan orang-orang dari berbagai negara. Waktunya pertandingan sepak bola di Qatar. Luar biasa pilihannya ini, Masya Allah.